Rechair of Saint Peter. Dalam bahasa Latin, Cathedra Petri, atau tahta Santo Petrus, adalah relik yang disimpan di Basilika Santo Petrus di Kota Vatikan, Roma, Italia. Peninggalan tersebut adalah tahta kayu yang menurut tradisi adalah milik Rasul Santo Petrus, pemimpin umat Kristen awal di Roma dan Paus pertama, dan yang ia gunakan sebagai uskup Roma. Relik tersebut dibungkus dalam casing perunggu emas pahatan yang dirancang oleh Gian Lorenzo Bernini dan dibangun antara tahun 1647 dan tahun 1653. Pada tahun 2012, Paus Benediktus XVI menggambarkan kursi tersebut sebagai simbol misi khusus Petrus dan para penerusnya untuk menggembalakan kawanan Kristus, menjaganya tetap bersatu dalam iman dan kasih. Tahta kayu tersebut merupakan hadiah dari Kaisar Romawi Charles the Blood kepada Paus Yohanes VIII pada tahun 875. Ini telah dipelajari berkali-kali selama bertahun-tahun, terakhir antara tahun 1968 dan tahun 1974, ketika terakhir kali dipindahkan dari altar Bernini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kursi tersebut bukanlah kursi ganda, melainkan kursi tunggal dengan penutup dan bagian tertuanya berasal dari abad ke-6. Kursi Santo Petrus adalah altar kedua di dalam gereja dengan altar pertama berada di bawah baldacchino. Ini mengingatkan pengunjung akan otoritas gereja Katolik. Peninggalan itu sendiri digambarkan sebagai kursi kayu ek yang rusak karena sayatan dan cacing. Kursi tersebut memiliki cincin logam yang dipasang di setiap sisinya, memungkinkan digunakan sebagai sedia gestatoria. Bagian belakang dan depan kursi dihias dengan ukiran warna gading. Deskripsi ini berasal dari tahun 1867, ketika relik tersebut difoto dan dipajang untuk penghormatan. Relikui tersebut, seperti kebanyakan peninggalan periode abad pertengahan, berbentuk relik yang dilindunginya, yaitu berupa kursi. Secara simbolis, kursi yang dirancang Bernini tidak memiliki padanan duniawi dalam perabotan kontemporer yang sebenarnya. Seluruhnya terdiri dari bagian-bagian yang dapat digulir, dikelilingi panel cakung, di mana pola pelapisnya dibuat sebagai relief rendah yang menggambarkan Kristus yang memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Sosok malaikat berukuran besar mengapit panel kerawang di bawah bantalan kursi perunggu yang sangat realistis, jelas kosong. Relik tersebut terbungkus di dalamnya. Katedra tersebut dipasang di atas batang-batang gulir yang tampak dengan mudar, ditopang oleh 4 pujangga gereja yang terbuat dari perunggu berukuran sangat besar, Santo Ambrosius dan Santo Agustinus dari Hippo di bagian luar, dan Santo Yohanes Chrysostomus dan Santo Athanasius di bagian belakang. Katedra tampak melayang di atas altar di APSE Basilika, diterangi oleh jendela berwarna di tengah tempat cahaya mengalir, menyinari keagungan sinar matahari dan pahatan awan yang mengelilingi jendela. Seperti ekstasi Santa Teresa karya Bernini, ini adalah perpaduan definitif seni barok, patung yang menyatukan, dan arsitektur polikrom yang kaya serta memanipulasi efek cahaya. Di atas, dengan latar belakang dekorasi emas terdapat tulisan Latin, O Pastor Ecclesiae, Tu omnes Christi Pastis Agnos et Oves, atau Gembala Gereja, engkau memberi makan semua anak domba dan domba Kristus. Di sebelah kanan adalah tulisan yang sama dalam bahasa Yunani. Di belakang altar terdapat monumen Bernini yang dilingkupi kursi kayu. Keduanya dipandang sebagai simbol otoritas Uskup Roma sebagai vikaris Kristus dan penerus Santo Petrus. Pada martirologi awal menunjukkan bahwa 2 pesta liturgi dirayakan di Roma berabad-abad sebelum masa Charles the Glad. Untuk menghormati kursi-kursi sebelumnya yang terkait dengan Santo Petrus, salah satunya disimpan di kapal pembaptisan di Basilika Santo Petrus Lama, dan yang lainnya di Katakombe Priscilla. Tanggal perayaan ini adalah 18 Januari dan 22 Februari. Tidak ada kursi yang masih ada yang teridentifikasi dengan salah satu kursi ini. Pesta-pesta tersebut kemudian dikaitkan dengan pemahaman abstrak tentang tahta Petrus, yang secara sinekdoke menandakan jabatan keuskupan Paus sebagai uskup Roma, sebuah jabatan yang dianggap pertama kali dipegang oleh Santo Petrus, dan dengan demikian diperluas ke keuskupan. Menurut sejarawan Anton de Waal, meskipun kedua hari raya tersebut awalnya dikaitkan dengan masa tinggal Santo Petrus di Roma,
Martyrologium Hieronymanum pada abad ke-9 mengaitkan pesta 18 Januari dengan masa tinggalnya di Roma, dan pesta tanggal 22 Februari dengan masa tinggalnya di Antiokhia. Kedua hari raya tersebut dimasukkan dalam kalender Tridentine dengan pangkat ganda, yang diangkat oleh Paus Clemens VIII pada tahun 1604 ke pangkat ganda besar yang baru. Pada tahun 1960 Paus Yohanes XXIII menghapus hari raya 18 Januari dari kalender umum Romawi, bersama dengan 7 hari raya lainnya, yang merupakan duplikat hari raya satu orang suci, atau misteri. Perayaan 22 Februari menjadi pesta kelas 2, kalender ini dimasukkan ke dalam Misa Romawi Paus Yohanes XXIII tahun 1962. Yang penggunaannya terus-menerus disetujui oleh Paus Benedictus XVI berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Motto Proprius Summorum Pontificum. Umat Katolik tradisionalis yang menggunakan kalender lama terus merayakan kedua hari raya tersebut, Pesta Tahta Santo Petrus di Roma pada tanggal 18 Januari dan Pesta Tahta Santo Petrus di Antiokhia pada tanggal 22 Februari. Dalam klasifikasi hari raya baru yang diperkenalkan pada tahun 1969, perayaan 22 Februari mempunyai peringkat hari raya.